Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji namamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan sampai sekarang hingga kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu ini, kiranya bisa menjadi berkat dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua kita pasti bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai sekarang hingga kita bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan memberikan tema untuk kita pada saat ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat, yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Di sini akan saya bacakan. Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di sini tadi semua kita telah tahu temanya yaitu aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Dari kalimat ini kata yang paling dominan adalah berkat. Dan arti dari kata berkat itu adalah karunia dari Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Berarti berkat berkaitan dengan kebaikan. Seperti dalam bahan Alkitab kita tadi yaitu Yeremia 1 ayat 5 sampai 8, di sini berkaitan dengan berkat. Yaitu intinya di sini itu Tuhan mengutus Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa walaupun umurnya masih muda. Tetapi di sini memang Yeremia sempat membantah yang diperintahkan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berkata lagi, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia. Berarti Tuhan mengutus kita untuk menyebar berkat tanpa memandang usia. Nah, seperti sama juga cerita si Salomo. Ia adalah raja yang bijaksana, dan ia menjabat sebagai raja dengan umur yang belasan tahun. Wah, masih muda bukan? Sama seperti kita, umur kita masih belasan tahun. Tetapi kita tidak pernah membayangkan bahwa umur kita belasan tahun ini kita sebagai remaja bisa menjadi raja. Tetapi di pikiran kita hanya bermain, bersekolah, dan itu saja. Tidak pernah berpikiran untuk menjadi raja. Tetapi Salomo dipakai Tuhan untuk menyebar kebaikan, menyebar berkat dengan cara mengangkat Salomo menjadi raja yang bijaksana. Seperti kita tahu ceritanya, Salomo dapat memecahkan masalah dengan 2 orang ibu yang memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Dengan kebijaksanaan si Salomo dan dengan penyertaan Tuhan, ia dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Berarti ia di sini sudah menyebar berkat. Nah, dengan ia menjadi raja, seorang pemimpin yang mengayomi masyarakatnya, ia sudah menyebar berkat walaupun umurnya masih belasan tahun. Nah, sama juga seperti ada sebuah cerita, yaitu ceritanya ada sebuah keluarga. Biasanya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tapi keluarga mereka tidak lagi mempunyai seorang ayah, karena ayahnya sudah lama meninggal. Berarti tinggallah seorang ibu dan anak. Dan ternyata ibunya ini sedang sakit. Dan biasanya orang sakit membutuhkan namanya pengobatan. Dan pengobatan membutuhkan uang ataupun biaya. Berarti siapakah yang memenuhi kebutuhan keluarga? Ternyata si anak ini. Ternyata ia seorang anak yang tidak sempurna anggota tubuhnya. Ia tidak memiliki kedua tangannya. Tetapi ia bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Wah, bagaimana caranya? Ternyata ia diberikan oleh Tuhan berkat ataupun talenta. Ia sangat pintar melukis dan hasil lukisannya sangat cantik, indah, dan bisa dijual dengan harga fantastis. Wah, sangat mukjizat bukan?
Itu mujizat dari Tuhan. Dengan seorang anak yang masih muda, yang tidak memiliki kedua tangannya, yang ia memiliki kekurangan, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan, hingga ia bisa menjadi berkat di tengah keluarganya. Ia bisa memberikan kebaikan di tengah keluarganya. Dengan hasil lukisannya, ia bisa membiayai kehidupan dan membiayai pengobatan ibunya. Wah, ia sudah menjadi berkat walaupun ia memiliki kekurangan. Mengapa kita remaja Kristen yang takut akan Tuhan dan memiliki anggota tubuh yang sempurna tidak bisa menyebar berkat? Ini sebuah tanda tanya yang besar dalam kehidupan kita. Kita bisa mulai menyebar berkat di dalam lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Karena keluarga adalah tempat bersosialisasi manusia yang pertama. Karena semenjak ia dilahirkan ke dunia ini, ia bersosialisasi pertama kalinya di keluarga. Jadi di keluarga kita bisa menyebar berkat. Karena tadi seperti tema sudah dikatakan kita dilahirkan untuk menjadi berkat. Berarti kita harus menjadi berkat pertama kali di keluarga kita. Seperti contoh di sebuah keluarga ada masalah. Kita sebagai anak yang katanya dilahirkan untuk menjadi berkat, kita bisa menjadi penenang dengan cara saat sebuah masalah datang ke keluarga kita, kita bisa berbicara dengan kedua orang tua kita dengan ada apa mak, pak, ada apa kok kayak gini, udah mak, pak, kita bersatu, kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Nah, dengan kata-kata itu adalah sebuah kata penenang bagi kedua orang tua kita. Tanpa kita sadari kita sudah menyebar berkat di tengah keluarga kita. Simpel bukan? Tapi itu sangat bermakna bagi kedua orang tua kita. Seperti kita bisa menyebar berkat di sekolah. Karena di sekolah menurut saya tempat bersosialisasi kedua setelah keluarga. Di sekolah pasti kita memiliki banyak teman. Pasti kita banyak menjumpai sifat manusia, beragam sifat manusia yang kita jumpai di sana. Pasti kita pernah menjumpai teman yang ia memiliki sifat yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, itulah sifatnya semuanya. Wah, sangat berbanding terbalik, bukan? Tetapi di situ kita bisa menyebar berkat dengan cara kita bisa menasehatinya, kita memberikan firman Tuhan kepadanya, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20, Tuhan mengatakan, sebarkanlah Injil ke seluruh penjuru dunia. Nah, dengan cara kita menasehati teman kita memberikan firman Tuhan kepada, kita sudah melaksanakan Matius 28 ayat 19-20, dan kita sudah menyebar berkat. Mungkin dengan perkataan kita, ia bisa merenungkan semuanya, ia bisa bertaubat dari dosa ke baik, dia bisa menjadi seorang yang takut akan Tuhan dan selalu mengikuti jalan kebenaran dari Tuhan. Bukannya dengan itu kita sudah menyebar berkat? Tentu saja iya. Tetapi banyak remaja yang tidak bisa melakukan ini. Karena kenapa? Ada sifat gengsi. Gengsi ini sangat memperpayah dalam remaja menyebar kebaikan ataupun berkat. Karena remaja identik dengan kata labil, egois, gengsi, dan tidak peduli. Jika kita memiliki semua sifat ini, bagaimana kita bisa menyebar berkat? Tetapi dengan Tuhan mengajarkan kita untuk saling menyebar berkat, kita dilahirkan untuk menjadi berkat, kita harus bisa sedikit demi sedikit untuk menghilangkan rasa yang tidak baik itu. Seperti jangan sampai kita remaja Kristen yang takut akan Tuhan menjadi sampah masyarakat. Jangan sampai kita dicap sebagai sampah masyarakat. Biasanya sampah masyarakat dicap untuk seorang pemakai narkoba. Kita tahu sampah artinya tidak berguna lagi. Berarti ia itu tidak bisa lagi menyebar berkat ataupun kebaikan kepada orang lain. Nah, apakah kita mau seperti itu? Kita ini sudah tahu Tuhan mengajar kita untuk menyebar kasih, mengejar damai. Kita harus menyebar berkat. Tetapi kenapa kita harus dicap sebagai sampah masyarakat? Jangan sampai itu terjadi. Karena ilmu jangan hanya dihafalkan, tapi juga dilakukan. Nah, kita sudah tahu Tuhan mengajarkan itu semua. Di dalam Alkitab ini, Tuhan mengajarkan semua kebaikan.
Tetapi kenapa harus cuma kita hafal tetapi tidak kita lakukan? Semua tanpa tindakan, ya hasilnya nol. Kita tahu nih, Tuhan mengajarkan kita harus saling mengasihi, tetapi cuma kita hafalkan, nggak kita lakukan, itu hasilnya nol. Jadi, menurut saya, di mana saja kita berpijak, di mana saja kita bersosialisasi, hendaknya kita bisa menyebar berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini, memiliki tubuh sempurna, memiliki keluarga yang utuh. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyebar berkat? Janganlah kita sia-siakan kesempatan yang sangat indah yang diberikan Tuhan kepada kita dengan begitu saja. Kita hanya berpangku tangan di hidup di dunia ini, kita bermalas-malasan. Tuhan sangat membenci orang yang bermalas-malasan. Kiranya kita bisa terus dalam kehidupan kita terus bisa menyebar berkat, menyebar kebaikan, agar Tuhan pun semakin sayang, semakin cinta kepada kita. Jadi hendaknya kita bisa selalu menyebar berkat di mana saja kita berada. Sebelum menutup firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan masih memberikan kesempatan sampai sekarang hingga kami bisa untuk mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan berkati firman ini tadi, kiranya bisa menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua.